Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bahtiar, dosen tetap program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, khususnya pada materi komponen infrastruktur teknologi informasi yang akan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan cloud computing dalam mendukung operasional bank syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2026. Tayangan video ini akan menampilkan seluruh proses pembelajaran dari pemaparan materi, tanya jawab, hingga penugasan di akhir kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton video proses pembelajaran. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sebelumnya saya akan absen dulu. Firja, Tina, kemudian Lutfi, oke, kemudian kehadiran sudah kita cek. Kita akan lanjut kepada materi. Teknologi informasi, ya. Termasuk kalau kita bicara misalnya membuat tabungan, ya, karena sekarang sudah berbasis big data, semua data terkoneksi, data kependudukan terutama bisa dikoneksikan kepada jaringan komputer, sehingga perbankan bisa mengakses data pendudukan termasuk KTP, sehingga sekarang untuk membuat rekening itu cukup dengan apa? Nomor KTP, nanti diverifikasi wajah, ya. Setelah itu kalau misalnya wajahnya cocok dengan database, sehingga itu bisa langsung membuat rekening. Nah, berbicara tadi buat kepolisian apa dipakai juga? Dipakai, ya. Nah, sekarang dengan misalnya CCTV dilihat mukanya itu bisa ketahuan. Ya. Jadi makanya seharusnya sekarang dengan teknologi informasi yang begitu pesat, kejahatan itu sebenarnya bisa langsung diidentifikasi dengan menggunakan tadi database dari kependudukan, karena semua sudah dekat, kecuali tidak punya KTP, artinya belum pernah direkam sama sekali, ya. Mungkin ada di Indonesia beberapa penduduk Indonesia yang di pedalaman yang data dirinya belum direkam oleh sistem kependudukan. Nah, kalau kita lihat teknologi informasi sebagai syarat pusat organisasi. Jadi sekarang itu semua data sudah digabung menjadi satu dalam satu database. Disebut database big data yang ada di server pusat, gitu. Ya, termasuk perbankan juga begitu. Jadi ada kalanya kalau misalnya jaringan mati, ya tidak bisa melayani, ya. Siapa yang sudah pernah magang di bank? Kemarin saya magang di bank, ya, magang di bank. Kalau jaringannya mati bisa transaksi nggak? Nah, enak ya, nganggur ya. Jadi kalau misalnya jaringannya mati akan sulit. Kenapa? Ya itulah kelemahan sistem informasi. Kalau jaringan mati dia tidak bisa melakukan transaksi, karena paling kalau nabung ditunda dulu, tetap nabung tapi datanya belum masuk ke sistem. Untuk tabungan-tabungan yang besar, yang corporate, biasanya suka dilayani itu di bank, gitu. Tapi memang datanya belum bisa masuk, artinya uangnya belum tercatat di sistem database perbankan. Jadi nanti setelah sistemnya online lagi, baru data itu
termasuk kayak ATM juga tidak bisa jalan. Nah, makanya ini pentingnya ketangguhan dari sistem informasi. Tapi ada keuntungannya. Pertama, kinerja yang lebih fleksibel. Penerapan cloud mempercepat transformasi digital dan menekan biaya. Ini menurut Merlo 2025. Jadi itu adalah keunggulan dari sistem saraf pusat organisasi. Ya, jadi semua dikirim ke komputer cloud. Kita nanti apa itu cloud. Nah, kemudian inovasi efisiensi infrastruktur digital berkontribusi langsung pada efisiensi inovasi dan daya saing global. Menurut Zhao dan Dong 2025. Ada lagi keunggulan kompetitif lainnya yaitu berdasarkan riset by theory infrastruktur TI yang kuat memimpin keunggulan yang berkelanjutan berdasarkan Awad dan Kilani 2024. Ya, itu mengapa sekarang teknologi informasi terus berkembang. Kita lihat bagaimana perkembangan teknologi informasi. Arsitektur komputasi terus berkembang. Pertama zamannya mainframe. Ya. Jadi kalau mainframe itu komputernya kalau pernah dengar segede gaban, sangat besar gitu, ruangannya besar. Nah, itu komputasi sampai dengan tahun 1959. Ya. Nah, orang yang menguasai atau organisasinya yang menguasai sistemnya itu IBM. Nah, kita nanti ada pelatihan dengan IBM ya tentang data science. Nah, ikut ya pelatihan dengan IBM. Nah, kemudian terus berkembang lagi ke komputer pribadi yang tadinya komputernya segede gedung gitu kan. Nah, sekarang mulai itu tahun 81 eranya komputer itu dibawa ke rumah. Mulai ada namanya desktop. Makanya disebut desktop itu karena komputer di atas meja. Ya. Dengan adanya desktop ini, mulai itu ada jaringan komputer. Bisa menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya dengan sistem jaringan. Tapi tetap belum ada internet tuh. Ya, internet itu hanya karangan militer aja yang punya. Ya. Kemudian berkembang lagi ke era komputer dari desktop, client dan server. 81, 83 itu mulai semua komputer itu saling berhubungan. Nah, disinilah bank itu mulai menyambungkan semua datanya dimasukkan ke dalam sistem komputerisasi. Itu sudah bermigrasi. Saya masih pernah mengalami ya namanya menabung itu ditulis pakai tangan di bank. Zaman bank BTN dulu. Itu tahun 85, 86. Itu terus terang bayangkan pusingnya ya. Kalau nambahin laba atau bunga dan sebagainya manual. Nah, setelah tahun 90-an hampir semuanya sudah menggunakan database komputer. Ya, kemudian berlanjut ke komputasi perusahaan tahun 92. Nah, ini sudah ada standar rata yaitu TCP/IP. Jadi sudah setiap komputer itu sudah dilengkapi dengan IP yang model sekarang. Makanya kan kalau misalnya lihat film-film itu IP-nya berapa gitu kan. Nah, tiap komputer itu termasuk HP yang kalian pegang itu ada IP address-nya ya. Jadi semua yang sekarang itu tidak ada yang tidak punya IP address, semuanya IP address. Ya. Tapi kalau menggunakan IP address itu sulit untuk mengakses web, biasanya sudah diganti. Jadi IP address itu ditempelkan namanya domain.
Sehingga kita akan mudah, misalnya unucirebon.ac.id. Nah, itu udah IP-nya. Tetapi IP-nya, IP publiknya tidak muncul. Kalau nulis IP kan susah. Tapi kalau ngetik unucirebon.ac.id itu mudah. Kemudian di era tahun 2000 sudah menggunakan cloud dan mobile computing. Nah, sekarang tahun 2000 sudah menggunakan mobile sistemnya. Sehingga tahun 2021, siapa yang lahirnya tahun 2000-an? Hampir semua 2000, yang di bawah 2000 ada nggak? Nggak ada, di atas 2000 semua. Jadi sudah pegang HP ya. Walaupun HP-nya zaman 2000 itu masih poliponik ya. Masih mending poliponik. Saya tahun di bawah tahun 2000 HP-nya nggak poliponik. Nit not gitu. Tit. Nah, itu zaman saya waktu kuliah dulu, tapi tahun 2000 baru ke atas sudah mulai poliponik. Tetapi masih belum bisa connect ke internet. Nah, setelah tahun 2000 ke atas mulai berkembang semua, database-nya sudah menggunakan cloud computing semua bisa diakses gitu kan. Nah, sehingga sekarang HP yang dipegang ini seperti HP ini lebih canggih dari komputer di tahun 92. Tahun 92 itu nggak bisa ngedit gambar. Harus komputer yang mahal sekali gitu ya. Yang harganya mungkin di atas 20 juta baru bisa ngedit gambar. Sekarang mah ini ngedit gambar. Karena sekarang apa? Cloud computing. Yang mikir itu bukan HP di sini. Tetapi sistem mainframe di luar. Jadi di sini hanya ngirim data saja. Oke, ada pertanyaan di perkembangan asisten komputer? Silakan. Ada pertanyaan? Oh, ya. Tapi ini ngerti ya perkembangan komputer ya. Nah, karena kalian itu nanti mudah-mudahan kerjanya di perbankan semua. Kan siapa tahu kita jadi manajer. Ya kan, kalau jadi manajer jangan sampai kita dibohongi untuk membeli peralatan-peralatan tadi. Oh, Pak. Ternyata misalnya ada pengadaan gitu kan. Nah, ada pengadaan di situ disebutkan belinya komputer yang canggih. Sebenarnya kalau di teller itu komputer biasa cukup. Nah, terus kemudian belilah komputer yang speknya gaming gitu. Padahal buat apa kan? Nah, ternyata itu untuk markup saja. Nah, itu yang perlu diperhatikan ke depan gitu. Pergeseran hardware sebagai pilar 2 untuk efisiensi dan mobilitas. Nah, sekarang dengan adanya platform digital, smartphone berbasis iOS, ada yang pakai smartphone-nya dari Apple, itu berarti berbasis iOS. Kemudian kalau Android hampir semuanya ya. Ada yang masih pakai Symbian? Udah nggak ada ya. Nah, semua berbasis tadi Android dan iOS. Nah, ini komputer-komputer sekarang sudah ada yang atau semuanya sudah menggunakan ini. Kemudian karyawan konsumerisasi teknologi informasi dan by OD. Apa itu? Bring your own device. Nah, jadi sekarang itu semua peralatan ini sudah bisa transaksi apapun. Ya, karena zaman dulu makan masih pakai, ingat nggak dulu internet banking? Semuanya internet banking awalnya, ya kan? Tapi sekarang kan sudah tidak lagi menggunakan PC karena internet banking itu pakai PC. Nah, jadi nanti kita bertransaksi buka browser di PC kita gitu atau di laptop kita. Sekarang sudah ada laptop dan sebagainya. Kemudian apa? Kita bertransaksi. Kalau sekarang kan pakai aplikasi Android, ya. Jadi ada APK yang memang khusus untuk bertransaksi
perbankan menggunakan tadi software-software yang berbasis Android atau iOS. Nanti bisa tuh transaksi apa? Beli pulsa, kirim transfer pacar, ya. Kalau kan pernah, tapi sebelumnya teknologinya apa pernah digunakan? Pernah pakai SMS banking karena waktu itu kan belum mendukung. Tapi banyak juga kan SMS banking juga di apa namanya ya? Dicuri datanya gitu kan. Dengan SMS kan lebih mudah bisa langsung pindah gitu kan. Nah, sekarang mah agak lebih sulit, tapi namanya juga kejahatan teknologi ya tetap bisa diakali dengan hipnotis dan sebagainya. Kemudian apa saja yang ditambahkan itu green computing, yaitu atau komputer-komputer yang lebih hemat energi. Makanya sekarang dibandingkan dengan laptop dulu ya, laptop dulu itu paling kuat ya baterainya tuh 2 jam, 3 jam. Tapi sekarang karena dengan tadi menggunakan multi-core, terus daya yang hemat, ya sekarang rata-rata laptop sudah di atas 5 jam. Jadi kalau ngetiknya buru-buru ngecas, bahkan untuk produk-produk yang di atas 20 juta mungkin ya sudah sampai 17 jam, 15 jam itu tidak ngecas lagi. Karena tadi komputer-komputer itu sekarang sudah tidak dirancang untuk berpikir langsung, tetapi semuanya menggunakan cloud. Contoh, ada yang menggunakan aplikasi misalnya Photoshop. Saya pernah Photoshop. Saya kira pernah semua ya pakai Photoshop ya. Ngedit foto, ya kan? Atau Adobe Premiere ngedit video. Nah, sekarang itu untuk ngedit video, ngedit foto, yang penting punya kuota, ya kan? Karena yang berpikir bukan komputer kita lagi aplikasi sekarang itu, yang berpikir komputer pusat. Contohnya apa? CapCut. Ada lagi ya Pak? Canva. Terus Adobe Lightroom. Ada lagi? Padahal Adobe Lightroom itu dulunya aplikasinya di komputer. Lama sekali ngerenderingnya itu. Karena yang mikirnya komputer kita kan terbatas. Sekarang yang mikir adalah cloud. Di sana tuh ada komputer banyak gitu yang mikir, yang dirancang untuk memikir apa yang kita inginkan. Nah, itu aplikasi-aplikasi sekarang ya. Jadi tadi lebih hemat baterai, makanya sekarang HP biasa saja sudah bisa edit foto, gambar, bahkan sekarang sudah apa teknologinya? AI. Tuh, AI. Ya. Iya kan? Bikin kalau dulu belum terpikirkan bagaimana menggabungkan dua video atau orang dipindahkan ke dalam video. Misalnya ini Gilang nih, pengen fotonya videonya bareng sama artis yang sekarang lah ya. Seperti ngobrol gitu. Itu bisa. Padahal dulu tidak bisa. Nah, ini dengan dulu itu untuk bisa begitu tuh kerja keras berminggu-minggu untuk bikin video seperti itu. Sekarang mungkin nggak nyampe 5 menit ya bisa menjadikan gambar, walaupun kalau yang cepat-cepat kan kurang sempurna gitu, tapi ya bisa gitu. Kalau namanya ngedit foto mah pakai Photoshop bisa lah ya, menjadikan fotonya gitu. Tapi kalau video kan sesuatu, bahkan kita bisa mengimajinasi, memanipulasi video kita, membuat cerita. Asal dibuat ceritanya, terus tokoh-tokohnya dimasukin dalam bentuk foto, tapi dia bisa merekayasa bahwa itu jadi video hidup gitu. Nah, makanya sekarang ada film berbasis AI gitu. Jadi orangnya bohongan semua. Nah, kasihan artis-artis sekarang ya. Gitu. Nah, termasuk sekarang dengan untuk CS Bank sudah berbasis AI. Ya kan kita bisa nanya kan. Nah, itu AI-nya menjawab. Nah, itu berbasis AI. Nah, kalau komputer otonom sih ya komputer yang kita pegang ya, tapi semuanya terkoneksi ke dalam cloud yang sekarang. Nah, di dalam anatomi ekosistem TI atau teknologi informasi modern,
itu tetap ya ada aktivitas digital organisasi. Apa saja? Yang pertama adalah apa yang diperlukan untuk itu adalah konsultan integrator atau penyatuan sistem baru dengan sistem yang lama dirubah. Nah, itu yang diperlukan untuk bisa tadi aktivitas organisasi mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemudian apa itu perangkat keras, server atau mainframe. Ya. Tetap kita perlu perangkat keras, yaitu server dan mainframe. Nanti kita bicarakan server yang seperti apa gitu kan. Nah, kemudian sistem operasi jelas, perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan yang berbasis sekarang web system. Ya. Karena kalau dulu aplikasi perbankan itu kan pakai aplikasi yang dibuat sendiri. Ya, aplikasinya itu tidak bisa diakses oleh komputer lain. Jadi aplikasinya harus diinstal dulu. Gitu. Kalau sekarang kan tidak perlu install, dengan membuka browser, ya aplikasi bisa dijalankan. Gitu. Jadi komputernya itu menggunakan komputer pihak ketiga lagi di server, gitu ya. Jadi yang tampilnya browsernya saja, jadi lebih mudah. Maka komputer sekarang nggak usah canggih-canggih, gitu. Yang penting mah dia itu tadi mampu memiliki kemampuan mengakses internet. Kemudian manajemen data ya, penyimpanan dan pengorganisasian data. Ini nanti ada di server. Ya, jadi makanya sekarang komputer itu yang dijual harddisknya nggak gede-gede, kecil-kecil, paling 512 ya, atau setengah tera ya kalau sekarang ya. Atau ini juga karena tadi semua perusahaan itu menyewakan penyimpanan sekarang berbasis apa? Berbasis cloud. Ya. Google apa namanya kalau Google? Google Drive. Kita itu bisa nyimpan. Yang gratisnya berapa? Coba saya tanya. 15 giga. Yang 15 giga sekarang sebentar ya. Ini video keluarga aja seminggu udah habis. Tapi dia juga memberikan sewa tambahan supaya misalnya nambah, ada yang 30, ada yang 100 giga ya kan, ada yang 1 tera. Nah, itu ada harganya gitu kan. Termasuk kalau Google itu sudah bikin ekosistem dari mulai AI-nya, dari mulai apa namanya? Penyimpanannya, termasuk aplikasi Office. Itu sudah ada semua. Jadi Google itu kalau dulu kan hanya searching aja ya. Sekarang itu semuanya dia sudah merupakan sistem operasi. Tapi posisinya cloud sistem operasinya. Jadi nggak ada di HP. Walaupun sebenarnya yang di HP-nya ada namanya Android. Nah, Android itu dibuat oleh Google sehingga kalau pakai Android ekosistemnya menggunakan Google. Gitu. Kalau Apple juga bisa. Ya. Ada apa namanya ekosistemnya. Cuman Apple tuh perangkatnya lumayan gitu ya. Jadi karena Windows juga ada ya. Sekarang Windows itu kan sudah juga sama. Dia menyediakan sistem operasi yang berbasis online dan berbasis standalone di dalam apa namanya komputer maupun bentuknya hardware ya, baik handphone maupun PC. Nah, apalagi jaringan telekomunikasi, baik itu bentuk suara dan data. Ya. Nah, semua itu berjalan apabila ada internet. Ini nggak bakal jalan semuanya kalau nggak ada internet. Ya. Untuk menyambungkan data itu kita perlu menyambungkan ke dalam internet. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana arus data itu bisa mencapai klien atau menyambungkan antara klien dan server. Ya, pertama ada klien antar muka mengirimkan data menuju jaringan. Nah ini kalau di kampus kita juga ada yang pakai kabel jaringan ya.
Ada juga yang sudah pakai WiFi. Nah, ini nih sampai sini. Tapi itu baru sifatnya bagaimana kita menghubungkan komputer kita ke dalam internet. Nah, termasuk HP kita jaringannya pakai apa? Pakai seluler, betul ya. Tapi jaringan komputer pakai seluler. Seluler sekarang ada yang namanya 4G dan 5G gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara dulu, wah sekarang sudah enak lah ya. Nggak bisa kita hanya bisa untuk telepon aja sama SMS. Apalagi sinyal GSM kalau dulu mah. Ya istilahnya GSM. GSM itu apa coba? Geser sedikit menghilang sinyalnya. Kalau dulu ada istilah GSM Pak. Karena dulu database terbatas, base station ya untuk jaringan telekomunikasi masih terbatas. Kalau sekarang udah di mana-mana BTS ya. Ada di gedung, di mall, udah yang kecil-kecil juga ada sekarang ya. Supaya Pak semua bisa mengakses jaringan selulernya, termasuk nanti bisa menggunakan internet. Walaupun internet dengan seluler telekomunikasi terpisah. Kita harus beli apa? Beli kuota data ya. Karena GSM-nya sendiri kan basisnya hanya untuk telepon dan SMS. Ada yang masih sering pakai SMS? Ya. Oke, kita lanjut. Akselerator digital mengubah data menjadi strategi. Jadi pertama apa itu? Ada cloud computing. Nah, disinilah yang membeli fleksibilitas. Ya. Jadi data itu tidak lagi disimpan di komputer sekarang, tapi udah cloud computing. Nanti dengan cloud itu berbagi software, berbagi data dan lain sebagainya. Kemudian artificial intelligence, nah, AI. Kemudian lagi ada Internet of Things. Jadi semua peralatan itu disambungkan dengan internet. Masak, asal nyambung dengan internet kita bisa perintahkan rice cooker kita kalau yang sudah pakai IoT itu bisa langsung masak. Ya. Nah, dengan ada sinergi digital menggabungkan IoT, cloud, semuanya menjadikan suatu ekosistem yang inovatif dan adaptif. Nah, kemudian ada spektrum cloud computing. Pertama ada IaaS, apa? Infrastruktur as service, ya. Jadi kalau ini adalah nanti kalau di perbankan itu kita menggunakan aplikasi, tetapi aplikasinya itu disimpan di server. Aplikasi sendiri disimpan di server, sehingga semua orang bisa terlayani dengan aplikasi milik kita. Ini yang IaaS. Nah, kemudian yang ada yang PaaS. Nah, kalau ini kita masih menggunakan model ini, tetapi aplikasinya udah pihak ketiga, ya, udah menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah, kemudian terakhir ada SAS, software as service. Jadi si softwarenya juga punya orang lain, tapi kita bisa menjalankan bisnis kita. Contoh apa? Aplikasi kayak yang sekarang, Tokopedia, Shopee, ini pakai ini. Servernya di luar, aplikasinya di luar, tapi kita bisa menjalankan bisnis kita menggunakan sistem ini. Jadi kita udah nggak usah nyewa lagi, tapi produk mereka lah yang membuat sistem, kita menggunakan aplikasi mereka dan bisa berbisnis dengan itu. Kalau ini ada model-model yang nanti kita itu di atasnya SAS, jadi kita bikin softwarenya, seorang lain bisa menggunakan aplikasi kita. Ini buat developer untuk perusahaan-perusahaan. Lanjut. Nah, berbicara tentang apa aplikasi seperti pedang bermata dua. Apa operasionalnya sekarang efisiensi melonjak, biaya turun. Ya. Tantangannya apa? Ketergantungan. Ya kan, udah HP mah sekarang coba Ais kalau nggak pegang HP sehari bisa nggak? Nggak bisa ya. Takut dimarahin ya kalau nggak ditelepon, nggak diangkat-angkat. Oh gitu.
Kemudian keputusan dan inovasi. Big data memungkinkan keputusan presisi dan produk inovatif. Ya. Persaingan digital menuntut investasi mahal. Ya memang kalau perusahaan-perusahaan besar melakukan bakar uang ya. Promosi-promosi gitu kan. Keamanan, sistem struktur dan audit data yang mudah. Ya. Nilai data tinggi mengundang rasio perentasan cyber berskala besar. Yaitu tantangannya. SDM dan regulasi membentuk budaya kerja yang modern dan perlindungan konsumen. Kurangnya literasi digital, internet, benturan dengan etika AI dan regulasi privasi. Jelas ya, sekarang dengan AI kan kadang-kadang asal buat aja, padahal itu tadi bertentangan dengan etika, gitu kan. Kita bicara arsitektur keamanan sekarang, melindungi aset paling berharga. Ancaman cyber tidak lagi mengincar parameter, melainkan inti dari jaringan cloud itu sendiri. Apa? Pertama, enkripsi menyeluruh data, lindungi baik saat transit maupun saat beristirahat. Nah ini, jadi kalau kita menjadi data analis, bagaimana kita harus mencari sistem yang bisa mengenkripsi data kita sehingga tidak mudah direntas ya. Walaupun tetap saja ya namanya itu kan yang namanya hacker kan terus berkembang. Kemudian akses autentikasi ganda. Ya, kalau sekarang sudah ada kan kalau misalnya ini pakai apa namanya autentikator. Ya, supaya tadi kalau misalnya kalau HP-nya di atau misalnya email kita dibuka sama tahu passwordnya tapi beda alat, minta apa? Verifikasi itu saya atau bukan. Kalau itu saya memang itu memang diperbolehkan, ya itu saya. Atau dia akan mengirimkan setelah itu mengirim nomor lagi bahwa itu yakin bahwa itu adalah orang yang pegang passwordnya. Nah, kemudian kalau data manajemen berencana memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan privasi global. Nah ini juga diperlukan supaya data kita aman gitu. Nah, kerangka organisasi tergantung kerangka organisasi yang tangguh. Pertama adalah keberhasilan transformasi digital bukan hanya untuk masalah teknis, melainkan sinergi dari 3 pilar. Pertama yaitu infrastruktur digital, keamanan cyber, dan budaya digital. Infrastruktur teknologi informasi bukanlah sekedar pusat biaya, tapi melainkan aset investasi strategis organisasi yang terus mengevaluasi dan memperkuat ekosistem digital, keamanan data, dan kompetensi SDM. Adalah mereka yang akan mendominasi kompetensi digital. Jadi kalau sekarang teman-teman nanti di perusahaan, kalau sudah bekerja di perusahaan atau membuat usaha sendiri, bijak-bijaklah menggunakan teknologi informasi. Pilih aplikasi yang tepat sehingga bisa mendukung semua keinginan atau capaian organisasi Anda semua. Baik, kita sudah selesai. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Handri Yanawati Singgu. Ingin bertanya Pak, di era kemajuan teknologi ini, semua data itu berbasis cloud computing. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya yaitu human error. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar human error itu tidak terjadi atau meminimalisir adanya human error ketika kita menginput atau menambahkan akun-akun pada pencatatan di perbankan. Nah, dilihat kembali ke belakang, SDM dan regulasi. Nah, ini diperlukannya kemampuan atau meningkatkan SDM di tingkat karyawan kita. Jadi ketika memang kita sudah buat aplikasinya, kita buat perusahaan misalnya, bukan kalau perbankan sudah jelas, SOP-nya sudah jelas di perusahaan-perusahaan itu. Tapi kalau kita membuat perusahaan sendiri, kita harus membuat regulasi-regulasi sehingga ketika hak aksesnya misalnya Gilang ini anak buah Ais ya,
Terus Sheila juga anak buah Ais. Nah, tapi ini tingkatannya lebih tinggi, Gilang lebih tinggi. Aksesnya berbeda, termasuk kayak di kampus kita juga sama. Jadi akses setiap karyawan itu ada tingkatannya. Makanya kita harus buat namanya tingkatan akses. Sehingga tadi tidak, kalau misalnya akses semua, ini bisa merubah data semua nih. Itu nanti bisa kacau. Contoh misalnya, kalau pernah belajar di Nomad, kalau transaksi yang kasir biasa kan tidak bisa menginput. Kalau yang sifatnya ngeluarin uang, bukan menginput ya. Kalau memasukkan penjualan nggak masalah. Ketika misalnya ada orang yang mau narik uang, pasti minta satu lagi akses untuk verifikasi cek. Nah, itu adalah salah satu cara supaya orang tidak mudah mengakses data. Kalau bisa satu orang mah enak, nggak ada yang tahu inilah, keluarin aja uangnya gitu, buat interaksi transaksi fiktif misalnya, seperti itu. Saya kira itu hari ini. Nanti tugasnya jangan lupa nanti saya kirim ke email masing-masing ya, tolong dikerjakan berkaitan dengan teknologi informasi. Di situ ada contoh-contoh kasus yang harus Anda kerjakan, dianalisis sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sih proses suatu data itu diproses. Ya, mudah-mudahan nggak tahu sulit lah. Sekarang sudah zamannya canggih. Silakan searching berkaitan dengan tugas tadi. Pasti ada jawabannya karena sekarang udah zamannya, udah canggih lah, zaman AI dan lain sebagainya gitu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.